Ya, hai, assalamualaikum Taurus, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan, untuk kali ini saya ambil tema tentang sosok atau seseorang yang akan datang di akhir tahun 2022 untuk Taurus gitu ya. Berarti ini dalam, jangka waktu 3 bulan ke depan gitu ya. Itu yang saya reading di sini sosoknya seperti apa dia gitu kan, itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya, itu. Oke, langsung kita reading-kan aja. Di sini sosoknya seperti apa? Seseorang yang akan datang ke Taurus di sini ada stok ya. Ini mungkin orang lama yang ingin memperbarui hubungan atau orang yang benar-benar baru yang Taurus kenal, mungkin seperti itu gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini ya, gitu. Atau mungkin ini bisa juga kalau misalkan ini bukan hubungan romantis ya, mungkin ini anaknya ya, putra atau putrinya Taurus gitu ya, itu. Atau mungkin ibunya mungkin ya, seperti itu, ibunya atau ibunya dari Taurusnya mungkin seperti itu. Kalau misalkan kalian di sini bukan menginginkan untuk yang datang ini bukan di hubungan asmara gitu ya, itu mungkin seorang anak atau seorang ibu di sini gitu ya, seperti itu. Yang pasti di sini atau mungkin kalian yang menginginkan kelahiran bayi ya, mungkin kalian akan melahirkan bayi di 3 bulan ke depan atau akhir tahun 2022 ini kalian ingin seorang bayi dan kalian mendapatkan itu, bisa juga seperti itu ya, itu. Yang pasti kalian sesuaikan aja ini hubungan asmara atau enggak gitu yang datang seseorang ini gitu kan, itu ya. Kalau di sini hubungan asmara ya otomatis di sini mungkin orang lama yang ingin memperbarui hubungan ke kalian atau mungkin dia orang lama yang datang dengan versi baru gitu ya, dengan versi yang lebih baik, lebih penuh dengan kebersinaran begitu ya, seperti itu. Versi baru yang lebih bagus mungkin seperti itu kalau misalkan ini orang lama yang ingin memperbarui hubungan ke Taurusnya gitu. Atau mungkin ini seseorang yang benar-benar baru di hubungan kalian ya, kalian sesuaikan aja dengan stok ini. Dan di sini ada clock ini ya, seseorang yang waktunya istilahnya kalau tentang waktu ini benar-benar dia planningkan matang-matang gitu ya, mungkin dia orangnya sibuk kali ya gitu. Jadi istilahnya lebih ke menentukan waktu ini benar-benar harus sesuai dengan prediksi dia gitu, seperti itu ya. Atau mungkin di 3 bulan ke depan ini atau akhir tahun 2022 ini dia datang sudah memplanningkan waktunya sebelumnya gitu ya, sudah memplanningkan waktunya matang-matang gitu ya, benar-benar ingin datang ke Taurusnya mungkin seperti itu gitu kan. Jadi dan di sini mungkin waktu yang tepat adalah di akhir tahun 22 ini gitu ya, dalam 3 bulan ke depan gitu. Yang pasti waktu ini sangat bermanfaat untuk dianya ya, waktu sangat apa namanya, sangat harus di-planningkan matang-matang gitu ya, seperti itu sih ya, itu. Dengan clock ini gitu ya. Dan di sini dari karakternya di sini dia mungkin komunikasinya bagus ya di sini. Dan di hubungan kalian ini mungkin karena ini ada lilin juga ya, mungkin hubungan kalian ini kayak memberikan energi yang pelan tapi pasti, memberikan saling adanya kebersinaran gitu ya, itu kebersinaran, kebermanfaatan gitu kan. Kalau lilin nyala ini lilinnya nyala ya gitu, kalian sama-sama memberikan kebermanfaatan atau kebersinaran dalam hubungan atau saling
memberikan support motivasi mungkin seperti itu, atau tolong menolong di segi yang lain mungkin seperti itu gitu ya. Itu dan di sini lebih ke ya lebih ke karakter dianya seperti itu ya gitu. Ini orangnya mungkin beda provinsi mungkin kali ya, ini karena soalnya ada apa tuh namanya kayak bola itu ya, apa namanya, garis khatulistiwa gitu lah. Iya seperti itu. Gimana cara mengartikannya, yang pasti mungkin ini mungkin beda provinsi kali ya dengan kalian gitu, seperti itu ya itu. Atau mungkin kalian LDR bisa juga lah ya, itu yang pasti di hubungan kalian ini pelan tapi pasti saling memberikan kebaikan-kebaikan di hubungan kalian gitu ya, seperti itu. Seseorang ini memberikan energi itu ke Taurusnya gitu ya itu. Atau mungkin di sini dia seseorang yang bisa mengubah ya, bisa mengubah Taurus menjadi lebih baik, bisa juga seperti itu orangnya ya itu. Dan di sini ada heart juga, dia ini sosok yang tulus ya, yang tulus mencintai gitu ya, sosok yang memberikan energi cinta ke Taurusnya gitu ya, yang istilahnya karena ini true love ya, otomatis mungkin Taurus dengan dianya ini sama-sama saling memberikan energi ketulusan cinta, bisa juga seperti itu. Ada kesejatian cinta di sini, ketulusan cinta ya itu. Ya kalian bisa saling menerima kekurangan satu sama lain gitu. True love ini kedua belah pihak merasakan ya, kalau kalian ada hubungan asmara di sini atau sosok yang kalian inginkan ini adalah sosok yang memang ada dalam hubungan asmara kalian ya. Itu si dianya ini adalah sosok yang memang dengan Taurusnya atau Taurusnya ke dia juga sama-sama memberikan energi ketulusan cinta di sini ya, itu saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu kan, saling saling cinta, saling sayang dengan ketulusan kalian gitu. Meskipun ada permasalahan tapi kalian dengan energi tulus ya lebih bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik gitu ya, seperti itu. Bisa menyelesaikan permasalahan yang yang tidak bisa kalian selesaikan, bisa kalian selesaikan dengan ketulusan cinta kalian gitu ya, dengan baik lah ya, otomatis dengan energi baik kalian menyelesaikan permasalahan, seperti itulah ya itu. Dan dia tulus mencintai Taurusnya ini, seseorang ini gitu ya. Dan kemudian di sini ada the dog. Kalian kenal dengan seseorang ini dari sosial media mungkin ya, itu dari pertemanan ya, kalian kenal dari pertemanan, entah ini pertemanan di sosmed atau pertemanan kalian dikenalkan teman kalian mungkin seperti itu ya, itu. Atau ini teman kalian bisa juga yang datang ya, itu atau yang pasti ada hubungannya dengan teman gitu ya, itu siapapun dia ya, itu di akhir tahun ini akan datang sosok teman di sini gitu, yang berarti luas ya teman di sini gitu. Dan ini seseorang ini sosok yang komitmen, orangnya penuh dengan komitmen, penuh dengan tanggung jawab gitu ya, orangnya setia di sini kan, itu orangnya bisa memberikan, atau orangnya yang suka membantu ya, suka membantu ke orang lain gitu, seperti itu ya, itu yang pasti karakternya setia, komitmen dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada the clover, ini dia ngerasa beruntung bertemu dengan Taurusnya gitu ya, ada keberuntungan tersendiri di sini ya, ada keajaiban dan keberuntungan di kehidupan dianya. Dan dengan hubungan dengan Taurusnya ini dia ngerasa banyak keberuntungan dan keajaiban di sini ya, ada cinta juga, jadi istilahnya dia ngerasa mendapatkan cinta dari Taurus ini adalah keberuntungan untuk dia gitu ya, seperti itu. Atau Taurus mungkin ngerasa
dengan seseorang yang datang ini ngerasa beruntung gitu ya. Ada keberuntungan di sini yang dirasa Taurus dengan seseorang yang memberikan energi cinta keberuntungan ke Taurus gitu ya, seperti itu. Yang pasti ada energi di mana dia ngerasa ada keberuntungan dan keajaiban dalam hubungan asmara gitu ya. Itu dengan Taurusnya otomatis kan ya. Seperti itu. Yang pasti dengan keberuntungan dan keajaiban ini dia ngerasa bahwa kalian dipertemukan memang kehendak Tuhan gitu kan ya. Keberuntungan dan keajaiban itu kan yang memberikan Tuhan. Jadi dia ngerasa bahwa dia dipertemukan dengan Taurusnya ini ya karena memang kehendak Tuhan mempertemukan kalian gitu. Seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada awal. Dia sosok yang kepeduliannya tinggi ya. Dia seseorang yang peduli di sini ya. Kepeduliannya tinggi, empatinya tinggi, ada empat di situ gitu kan. Seperti itu sosok yang kalau kepedulian tinggi ini sosok yang apa ya? Yang suka membantu, suka menolong ke orang lain gitu kan, seperti itu gitu ya. Itu dan insting, intuisi, feelingnya juga kuat dianya di sini, dan kecerdasannya juga luas ya, istilahnya kecerdasannya untuk mengarungi proses kehidupan itu dia lebih cerdas ke situ gitu ya, untuk mengelola, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan dia lebih cerdas gitu ya. Itu kalau pinter itu kan dari segi formalitas, tapi kalau kecerdasan ini dari segi segi pengambilan solusi atau cara penyelesaian masalah di semua aspek kehidupan, itu kecerdasan gitu ya. Seperti itu, lebih luas lah, jangkauannya lebih luas daripada kepandaian di segi formalitas gitu ya. Dia mempunyai karakter seperti itu. Dan di sini ya perasaannya peka ya itu. Dan ada office ini di segi karir dia mapan ya. Karir dia mapan, kalau dia berkarir di suatu instansi atau institusi terkait ya, dia mempunyai karir yang mapan di situ gitu ya. Itu jadi karirnya bisa dipegang gitulah ya, karirnya mapan di sini. Kalau misalkan mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, atau di karir swasta ya, dia mempunyai posisi yang bagus gitu ya, mempunyai posisi yang bagus. Kalau di usaha atau bisnis ya, dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri gitu, orangnya seperti itu ya. Yang pasti karir dia mapan di sini itu. Dan seseorang yang mempunyai karir yang mapan di sini otomatis dia seseorang yang bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab, bisa diandalkan gitulah ya, seperti itu orangnya. Dan kemudian di sini ada feminin, ini dia confident ya, percaya diri orangnya gitu. Kalau kalian yang seorang laki-laki, dia seorang feminin ya, dia seorang perempuan yang mandiri, yang percaya dirinya tinggi gitu ya. Itu ada kepercayaan diri yang kuat gitu di dianya. Dan mungkin dia cantik ya, bisa juga ya, dia cantik. Atau kalau misalkan dia usianya lebih dewasa ya, dia awet muda gitu ya, seperti itu. Orangnya seperti itu. Dan suka memberikan kebahagiaan ke orang-orang tersayang gitu ya, seperti itu sih. Dan happy, menjalani kehidupan dengan happy gitu orangnya ya. Itu. Dan di sini dia sosok yang gila akan ilmu gitu ya. Dia megang buku nih ya, itu istilahnya sosok yang cerdas mungkin ya, yang cerdas, yang suka belajar, suka mencari ilmu dari manapun sumbernya gitu ya, orangnya seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini
dengan buke ini, kalau dia mencintai seseorang ini lebih ke dengan tindakan ya, lebih ke dengan tindakan, lebih ke memberikan kejutan, hadiah atau kado gitu ya, memberikan kebahagiaan lah ya seperti itu. Yang pasti dia memberikan kejutan-kejutan di hubungan dengan Taurusnya mungkin seperti itu ya. Itu kejutan yang membahagiakan yang pasti ya. Itu dan di sini lebih ke memberikan tindakan kalau mencintai seseorang itu orangnya seperti itu. Oke, dan mungkin dalam 3 bulan ini mungkin dia ada yang ulang tahun ya, bisa juga seperti itu ya, karena dia mendapatkan kado gitu ya, kado, hadiah atau kejutan, mungkin Taurusnya yang memberikan itu ke dia, bisa juga ya. Itu yang pasti ada kejutan-kejutan di kehidupan dia. Dan kemudian tadi ada clover ya, ada keberuntungan dan keajaiban di kehidupan dia gitu ya. Energinya seperti itu, orangnya beruntung gitulah ya, itu. Dan di kehidupan dia banyak keberuntungan nih, orangnya beruntung. Jadi kalau Taurus mempunyai pasangan dia ya, Taurusnya akan mendapatkan keberuntungan juga gitu kan. Itu ngerasa keberuntungan itu bisa dirasakan Taurusnya juga gitulah ya, seperti itu. Yang pasti di sini dia memberikan suatu tindakan kalau mencintai seseorang ya, itu. Ya, orangnya otomatis karena ini karirnya mapan ya, ada kejutan juga ya, ada keberlimpahan juga di sini, ada the face ya. Ini otomatis dia loyal dan royal ke pasangan gitu ya, seperti itu sih. Itu. Dan oke, dan kemudian di sini ada the fish, tadi udah saya sebutkan. Ini dianya ini penuh dengan keberlimpahan ya, itu. Kalau masalah keuangan di sini dia nggak berpikir itu gitu ya, karena memang sudah berlimpah gitu. Masalah keuangan ini karena dia berlimpah, dia seseorang yang berada gitu ya, seperti itu orangnya gitu. Yang pasti di segi keuangan dia berlebih gitulah ya, di segi keuangan dia berlimpah gitu, seperti itu orangnya ya. Itu. Dan di sini atau mungkin dia memberikan kejutan bentuk uang, bisa juga ya. Itu yang pasti di energinya dia untuk segi keuangan nggak masalah gitu, dia penuh dengan keberlimpahan orangnya ya. Itu istilahnya untuk keuangan ini nggak dipermasalahkan gitulah ya, seperti itu intinya, seperti itu. Yang pasti ada keberlimpahan di energinya dia gitu ya. Itu atau mungkin dia istilahnya di sini lebih ke bisa bahagia kalau bisa memberikan keuangan ke Taurus, mungkin seperti itu ya. Itu. Atau yang pasti dia ada energi keuangan yang mapan, energi keuangan yang berlimpah gitulah ya. Itu energinya seperti itu sih ya, orangnya. Atau mungkin dia fokusnya atau karakternya ini seseorang yang pekerja keras ya, pekerja keras yang istilahnya di kesehariannya yang ada di keseharian dia ini tentang kerja keras, tentang keuangan gitu ya. Itu untuk masalah hubungan asmara mungkin di nomor 2 kan dulu, mungkin seperti itu orangnya ya. Yang penting keuangan mapan dulu ya, keuangan berlimpah dulu, baru dia datang ke Taurusnya, bisa juga seperti itu ya. Dan pada akhirnya di 3 bulan ke depan atau akhir tahun 2022 ini dia datang ke Taurusnya setelah dia ada keberlimpahan dari segi keuangan, itu bisa juga seperti itu ya. Itu yang pasti
Untuk waktunya di sini karena ini masih dalam 3 bulan ke depan untuk akhir tahun ya, mungkin waktunya memberikan kejutan ke Taurusnya gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya dia datang ke Taurus ini nggak dibicarakan hari apa, jam berapa, tanggal berapa gitu ya, itu atau bulan yang keberapa gitu, ada kejutan di dia gitu. Orangnya seperti itu. Dia akan datang prosesnya ke Taurusnya memberikan energi kejutan di waktu mungkin seperti itu, dan mungkin memberikan hadiah, kado atau kejutan kebahagiaan untuk Taurusnya mungkin seperti itu ya. Itu sih ya. Untuk energinya dan karakternya seperti ini saya reading secara keseluruhannya, secara bersamaan gitu. Semoga kalian paham di sini ya. Itu. Oke, kalau dari segi, karena di sini ya saya lihat untuk semua kartu ini banyak yang gambar hewan ya, animals gitu ya. Banyak hewannya, mungkin dia suka hewan mungkin ya, orangnya suka hewan mungkin seperti itu dianya. Itu karena ini hewannya banyak sekali nih, ada mungkin ya di sini saya sebutkan hewannya, barangkali ada yang masuk ke kalian ya, dianya seperti apa gitu. Ini ada burung bangau ya, ada apa nih, angsa, anjing ya, kemudian ayam, burung owl, burung apa namanya, burung hantu ya, itu. Kemudian burung biasa nih, burung apa nggak tahu ya. Itu ikan di sini ya. Itu mungkin ada yang suka hewan-hewan itu, bisa juga ya. Dia mempunyai kesukaan atau mempunyai kesukaan tentang hewan-hewan yang saya sebutkan ini, atau mungkin hewan yang lain yang pasti di sini mungkin dia seseorang yang suka akan hewan, suka akan animals gitu ya, seperti itu. Ini kalau yang resonate ya, seperti itu. Atau mungkin dia suka bunga kalau yang perempuan, bunga cinta gitu ya. Itu ya. Itu sih, bunga mawar mungkin, bunga tulip, bunga clover ya, bunga cinta. Oke ya. Gitu sih ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, itu Taurus yang bisa saya readingkan tentang sosok atau seseorang yang datang ke Taurus di akhir tahun 2022 ya, dalam 3 bulan ke depan gitu. Seseorangnya seperti itu sosoknya gitu ya. Ya, ini kalau resonate ya untuk kalian, kalau nggak resonate berarti ini untuk orang lain ya, untuk yang lainnya gitu. Itu aminkan aja, afirmasikan agar menjadi nyata. Kalau memang kalian mengharapkan seseorang yang mempunyai karakter atau energi sosoknya seperti ini gitu ya, itu. Dan saya rasa cukup Taurus. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.